Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan paper seminar tugas akhir yang dikerjakan oleh Dinar Atikasari tentang peramalan kebutuhan beban jangka pendek menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Oke. Di sini JST ini merupakan salah satu metode peramalan beban listrik yang menggunakan sistem pemroses informasi yang mempunyai karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi. JST ini digunakan untuk peramalan beban karena kemampuan pendekatan yang baik terhadap ketidaklinearan. Oke. JST di sini menggunakan algoritma backpropagation dengan metode pelatihan Levenberg-Marquardt untuk membandingkan hasil peramalan beban listrik yang dilakukan dari PLN dan simulasi peramalan 1 jam ke depan. Di sini kita terdapat data kurva karakteristik beban di Jawa Tengah, Yogyakarta pada Senin 10 Januari 2005. Dan di sini juga ada terdapat kurva karakteristik beban hari libur khusus yaitu 1 Januari. Lalu di sini kita lihat peramalan beban listrik ini terdapat dibagi menjadi 3 kelompok peramalan beban: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oke, langsung saja kita lihat ini untuk JST-nya, arsitektur jaringan syaraf tiruannya bisa dilihat di sini. Lalu ada jaringan layar jamak, dan terdapat juga jaringan umpan maju, jaringan umpan balik yang digunakan pada JST ini. Dan untuk metodenya backpropagation ini, kita bisa lihat arsitektur backpropagation ini. Pelatihan backpropagation ini meliputi 3 fase. Fase pertama adalah fase maju. Pola masukan dihitung maju mulai dari layar masukan hingga layar keluaran menggunakan fungsi aktivasi yang telah ditentukan. Dan fase kedua adalah fase mundur. Selisih antara keluaran jaringan dengan target yang diinginkan merupakan error yang terjadi. Oke, error tersebut dipropagasi mundur dimulai dari garis yang berhubungan langsung dengan magnet di layar keluaran. Pada JST ini terdapat beberapa metode yang jelas sama-sama menggunakan MATLAB, akan tetapi berbeda dengan metode Fuzzy-Rossi dan ANSYS. Oke, karena di paper ini tidak dijelaskan secara mendetail tentang simulasinya, saya hanya bisa menjelaskan bagaimana maksud dari paper ini. Di sini nantinya akan bekerja pertama memulai, lalu input dan pelatihan, input arsitektur jaringan, lalu membangun jaringan, lalu di sini data akan diolah, input parameter jaringan. Di sini terdapat epoch yaitu iterasinya, dan ini ada persamaan-persamaan yang digunakan pada backpropagation. Setelah nanti akan menghitung error bobot dan delta biasnya. Setelah itu nanti kita akan menemukan hasilnya. Oke. Bisa kita lihat. Di sini saya tidak bisa mensimulasikan bagaimana maksud dari paper ini. Maksudnya simulasinya saya tidak bisa mengerjakan karena di sini data masih kurang. Jadi tidak bisa membandingkan antara paper dan simulasi yang saya kerjakan sesuai dengan paper ini. Di sini terdapat hasil grafik dari JST ini.
grafik perbandingan hasil peramalan beban hari Senin 17 Juli 2006. Oke, bisa kita lihat ada perbandingan hasil peramalan tersebut. Dan juga kita bisa lihat jam-jam dan perbandingan hasil peramalan beban hari Selasa dan seterusnya. Oke, di sini dapat disimpulkan bahwasanya jika menggunakan JST, error peramalan JST masih dalam batas toleransi deviasi peramalan beban yang ditentukan oleh PLN, yaitu sebesar kurang lebih 5%. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang paper ini, dan maaf untuk simulasinya saya tidak dapat mencoba karena di sini masih kurang jelas dan saya tidak bisa membandingkan antara paper dan simulasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.